Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka kita akan memiliki pertahanan mentalitas dalam kehidupan. Dengan meningkatnya kemampuan pertahanan mentalitas dalam kehidupan, maka kita akan terbebas dari kegelisahan-kegelisahan dan kegundagulanaan yang senantiasa membayang-bayangi jiwa tatkala jiwa berhadapan dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan berbincang dengan sebuah tema, dan jika dibiarkan, isi dari tema ini bisa membuat disharmonisasi kehidupan rumah tangga. Apa itu? Yakni stres dan gangguan kejiwaan. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap kita memimpikan agar hubungan, komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, mertua, saudara, bahkan tetangga dan masyarakat sekitarnya berjalan harmonis. Kita ingin harmonisasi yang terbangun dalam kehidupan rumah tangga akan senantiasa menjadi in charge ruhiyah, menjadi penambah energi kejiwaan kita, senantiasa fresh sehingga kita menjadi orang yang berprestasi dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam amalan-amalan kita. Baik di rumah, di organisasi, di tempat kerja, maupun di masyarakat yang luas. Dengan ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, kita pun ingin ibadah kita semakin tumak nina. Ibadah kita khusyuk dalam pelaksanaannya. Semua akan bisa terpola dengan baik ketika eksistensi rumah tangga bisa menjadikan stimulan, menjadi suplemen dalam penguatan-penguatan jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita orang-orang beriman untuk memiliki benteng pertahanan jiwa, yakni dengan banyak mengingat asmanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebaik-baiknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah asmanya di setiap pagi dan sore hari. Di ayat yang lain, di surah Ar-Ra'd misalnya, Allah menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh potensi jiwa dan raga kita yang kita miliki. Dengan zikir qalbu misalnya, kita bisa melakukannya kapan dan dimanapun berada. Hati kita senantiasa menyebut Allah, Allah, Allah. Zikir lisan, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Baik itu kalimat baik dalam arti mengucapkan lafdzul jalalah, kalimat-kalimat asmaul husna, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat salawat,
atau kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, innalillah, masya Allah, dan lain sebagainya, maupun kalimat-kalimat baik yang lainnya. Kalimat-kalimat yang ketika seseorang lain mendengarnya, membuat orang lain pun teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun menyebutkan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan ketenangan, ketentraman, yang bisa menjadi antibodi bagi masing-masing pasangan untuk terbebas dari gangguan stres maupun gangguan kejiwaan lainnya. Namun sebaliknya, jika ghairullah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa terucapkan, terzikirkan, baik di dalam hati maupun lisan, apalagi sampai pada perbuatan, tentu saja akan mudah sekali menghadirkan stres, menghadirkan gangguan kejiwaan. Oleh karenanya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti pada zikir qalbu, tidak berhenti pada zikir fikir, tidak berhenti pada zikir lisan, tetapi bahkan sampai pada zikir amal-amal perbuatan. Wujudnya adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya adalah ada khauf, ada perasaan takut kepada Allah, sehingga dengan itu ia ingin senantiasa mendekat kepadanya. Ada roja, ada harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia menghadapi satu persoalan yang ia tidak mampu untuk menyelesaikan, ia akan mengembalikannya kepada Allah. Ia akan menitipkannya kepada Allah. Ia akan mengucapkan kalimat-kalimat al-irtija, kalimat pengembalian. Ia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, sungguh semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat seperti inilah kalimat-kalimat yang akan melahirkan ketenangan dan ketentraman. Kalimat-kalimat seperti inilah yang akan membuat hubungan seorang insan dengan Allah sebagai Tuhan berlangsung dengan aman. Sementara sebaliknya, ketika ghairullah yang banyak disebut, selain Allah yang banyak disebut, akan melahirkan keguncangan-keguncangan, stres, dan gangguan kejiwaan. Seperti apakah bentuknya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ketika selain Allah yang disebut, biasanya terkait dengan makhluk, entah itu berupa benda-benda, benda-benda yang bergerak, maupun benda-benda yang diam, benda-benda yang bisu, maupun benda-benda yang berbicara, benda-benda yang mandul, maupun benda-benda yang melahirkan, baik sosok-sosok manusia, jin, ataupun yang lainnya. Ketika kalimat-kalimat itu yang banyak disebut, sungguh ini akan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada diri seseorang. Sebut saja orang yang mengalami kaget, tapi kemudian ketika kaget yang disebut adalah binatang-binatang.
Pertanyaannya, apakah setelah ia melontarkan kalimat-kalimat kebinatangan itu, timbul ketenangan di dalam jiwanya? Jawabannya tidak. Orang yang setelah melontarkan kalimat-kalimat kebinatangan, biasanya yang muncul di dalam hati adalah kekesalan. Kekesalan yang dibiarkan akan berubah menjadi dendam. Coba, sahabat Zakat TV pikirkan, jika kemudian kalimat kebinatangan ini dilontarkan kepada pasangan, kira-kira bagaimana reaksi jiwa kita dan bagaimana pula reaksi jiwa pasangan? Pertanyaan lain yang sederhana adalah, siapakah di antara kita di dunia ini yang rela dilontari dengan lontaran-lontaran kalimat kebinatangan? Maka jelas, ketika kalimat kebinatangan ini yang dilontarkan kepada pasangan akan menggoncang kejiwaan, akan membuat seseorang menjadi sangat tidak terima dengan pasangannya. Bagaimana tak lagi jika kalimat ini dilontarkan berhari, berbulan, bertahun, sepanjang mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Seorang pasangan pasti kemudian akan merasa stres menghadapinya. Dampaknya adalah pasangan akan menjadi hilang selera kepada kekasihnya. Seorang pasangan menjadi tidak semangat berhadapan dengannya. Seorang pasangan justru akan berbalik merendahkan kita ketika na'udzubillah min dzalik kita melontarkan kalimat-kalimat yang membuat pasangan kita stres. Belum lagi jika persoalan-persoalan lain. Tidak usah jauh-jauh, persoalan mengurus keadaan rumah. Ketika mengurus rumah, misalnya saja ditumpukan sepenuhnya kepada istri, sementara sang suami dengan dalih dia sudah capek di luar bekerja untuk mencari makan, begitu sampai di rumah betul-betul dia ingin istirahat, tidak mau diganggu dan tidak mau tahu dengan keadaan rumah yang mungkin belum beres dengan alasan sudah ada istri yang membereskannya. Hal seperti ini bisa memicu emosi sang istri. Istri kemudian bisa mengalami stres. Ketika istri sudah mulai stres, biasanya ia akan berkata, ibarat orang Betawi, berkata sekata-katanya. Bisa jadi seorang istri kemudian ketika bicara sudah tidak pakai diayak lagi. Kenapa? Karena stres sudah mulai menumpuk. Terjadi mental block. Akal sehatnya sudah betul-betul tertutup. Sehingga ia sulit untuk bisa menghadirkan kalimat-kalimat positif dalam menghadapi sikap dan perilaku sang suami. Yang lebih berbahaya lagi adalah jika ternyata stres ini terjadi bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga mereka saja, melainkan stres ini muncul justru merupakan stres kelanjutan dari trauma masa lalu. Latar belakang pendidikan keluarga yang terlalu keras misalnya bisa membuat seorang istri mudah sekali terpicu traumanya dan terpicu stresnya. Riwayat kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya bisa jadi juga menjadi pemicu bagaimana seseorang bersikap kepada pasangannya. Bisa muncul stresnya yang sesungguhnya ia adalah energi negatif psikologi masa lalu yang sudah lama terpendam. Kemudian stres ini muncul dalam bentuk reaksi-reaksi yang negatif kepada pasangan. Sehingga seorang kekasih merasa tidak nyaman berada dengan dirinya. Bukan hanya sekedar tidak nyaman, tapi sekali lagi dia sudah mulai tidak berselera. Ketika sudah mulai muncul perasaan tidak berselera kepada pasangannya, perlahan tapi pasti akan menguaplah keikhlasan untuk menerima pasangan seutuhnya dan apa adanya. Jangan mengarahkan untuk hal-hal yang lebih baik. Menegurnya pun orang terkadang sudah tidak punya semangat lagi.
orang akan mengatakan komunikasi yang terjadi kemudian adalah datar-datar saja. Keberadaan pasangan dengan ketiadaannya tidak berbeda. Adanya tidak terlalu menyenangkan, ketiadaannya tidak menimbulkan kerinduan. Adanya tidak menggenapkan, ketiadaannya justru itu yang diharapkan. Jauh tidak bau kembang, dekat tetap aja bau kotoran. Kenapa? Karena memang stres sudah betul-betul menumpuk, sehingga disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga justru ini yang terjadi. Celakanya lagi, jika kemudian salah satu pihak yang sudah mulai muncul stresnya, terganggu jiwanya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa pasangannya. Bukan hanya jiwa pasangannya, tetapi ketika mereka sudah punya anak keturunan, itu pun sangat mengganggu dan sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa sang anak. Orang bilang, pasangan yang seperti ini mengalami gangguan psikopat, yakni adanya perasaan halusinasi yang sedemikian kuat untuk menghabisi pasangan dan atau menghabisi anaknya dan atau menghabisi dirinya disebabkan adanya perasaan-perasaan takut-takut tertentu. Seperti apakah kondisi sebuah rumah tangga yang pasangannya mengalami stres atau gangguan kejiwaan sehingga bisa menyebabkan disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Datang kepada kami seorang ibu rumah tangga, cantik, muda, berpendidikan, bahkan latar belakang pendidikannya pada sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang syarat dengan nilai-nilai keberagamaan, yakni agama Islam. Suaminya seorang pria yang gagah, tampan, juga kehidupan rumah tangga mereka mapan. Tapi apa yang terjadi? Meskipun sang suami tampak mencoba untuk begitu tenang menghadapi gejolak kehidupan rumah tangganya, menutupi ketidakharmonisan hubungannya dengan pasangannya, namun sang istrilah yang kemudian meluapkan emosinya. Ibu muda ini yang sangat cantik jelita ini mulai mengalir dari lisannya penuturan bahwa ia teramat sangat mencintai sang suami, sampai pada tingkat ia sangat takut kehilangan suaminya. Sehingga ketika sang suami tidak ada, wanita ini kemudian membayang-bayangkan jangan-jangan suaminya sedang bersama dengan wanita lain. Berikutnya kemudian timbul dalam benak pikirannya, ia merasa tidak sudi jika kemudian harus mendengar atau menyaksikan suaminya bermesraan dengan wanita lain. Oleh karena itu, jika suaminya pulang nanti, maka harus dihabisi. Muncul di dalam benaknya kemudian, nanti kalau sang suami pulang, mau saya bunuh. Dan benar, begitu suaminya pergi seharian, pulang tengah malam, ketuk pintu, buka pintu, suami di depan pintu sudah ditodong dengan pisau. Ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Kemudian suaminya mencoba untuk menenangkan. Kata sang wanita, saya kemudian
banyak menanyakan apakah ia bermesraan dengan wanita lain atau tidak. Meskipun suami sudah mengatakan tidak, bagiku cintaku hanyalah untukmu, bagiku cintaku hanyalah engkau seorang. Sesaat aku tenang, sesaat aku reda, dan pisau pun aku letakkan. Tapi semakin hari perasaan ini semakin berkembang. Setiap kali suami pergi, yang ada dalam benak pikirannya adalah, nah loh, jika suami pergi dengan wanita lain, maka kau akan kehilangan dia. Sebaiknya gak dia yang kamu bunuh. Karena begitu bertemu dengannya, karena rasa cinta yang mendalam, kau tak akan pernah sanggup melakukannya. Kalau begitu, sebaiknya kau bunuh saja anakmu. Ya, maka ia sekonyong-konyong mengambil pisau dan ia ingin membunuh anaknya. Dan kemudian dia berencana setelah ini dia akan menelpon suaminya bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pada saat wanita ini sudah mengacungkan pisaunya bermaksud untuk membunuh anaknya, pembantunya yang kebetulan baru masuk dari dapur menuju ke ruang tengah melihat sang nyonya sedang menuju kamar dengan mengacung-acungkan pisau. Kemudian pembantunya bertanya, "Bu, mau dipakai buat apa pisau itu?" Wanita ini merasa kaget, kemudian dia mengatakan, "Oh tidak buat apa-apa." Begitu muncul kesadarannya, wanita ini tetap masih ada perasaan kesalnya. Ternyata yang ia cincang-cincang adalah guling di tempat tidurnya. Begitu sang suami pulang, ditanya, ia menceritakan dengan jujur bahwa ia melakukan itu semuanya. Semenjak itulah, kata dia merasa malu dengan sang suami. Ia merasa minder, ia merasa tidak enak, ia merasa tidak bisa maksimal melayani sang suami. Kenapa? Karena hari-hari berikutnya yang muncul adalah emosi, dan emosi. Ingin akhirnya ia mengakhiri kehidupannya. Namun, peristiwa ini cukup terselamatkan ketika wanita ini mencoba untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian berlatih menerima qadarullah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takdirnya? Takdirnya adalah ia memang diberi karunia seorang suami yang memang ganteng, tampan, dan rupawan. Ia menerima takdirnya bahwa dulu memang suaminya sempat memberikan pelatihan di kampusnya. Ketika sang suami sedang presentasi tentang materi yang disampaikannya, wanita ini bersama dengan teman-temannya di belakang sedang memperbincangkan sang suami, dan kebanyakan wanita lain sangat mengaguminya dan sangat ingin sekali menjadi pendamping hidupnya. Peristiwa ini sangat terbawa sampai ia dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun saat membincangkan sang suami dulu di kampus, tidak terfikir bahwa dirinya lah yang bakal dipilih menjadi istrinya. Ia mencoba menerima cerita masa lalu bahwa suaminya banyak fans di luaran sana, sehingga ia mencoba untuk menanggalkan bayangan itu. Berikutnya, kemudian ia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpasrah dalam arti ia mencoba meyakini bahwa suaminya tidak akan pernah mungkin meninggalkannya. Bahwa tugas suaminya adalah realitas, di mana profesinya adalah profesi yang harus bertemu dengan banyak orang. Ia mencoba mengalihkan perhatian kecemasannya, bahwa kecemasannya ini adalah kecemasan yang tidak berarti. Kecemasan ini bukanlah kecemasan dari dirinya, melainkan dari hawa nafsunya. Kecemasan yang diyakini bukan dari kenormalannya, tapi dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Ia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jiwa berontaknya begitu besar untuk melakukan tindakan-tindakan negatif, wabil khusus kepada suami, kepada anaknya, atau bahkan kepada dirinya yang ingin membunuh diri itu, ia katakan, "Ya Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkaulah aku berpasrah. Jangan Kau pasrahkan aku kepada hawa nafsuku, ya Allah. Jangan Kau biarkan aku dikendalikan oleh diriku, ya Allah. Melainkan bantulah aku untuk mengendalikan hawa nafsuku. Bantulah aku untuk senantiasa kembali kepadamu." Sehingga
lambat laun perasaan tenang mulai menghampiri dirinya. Plus, ia menambah kesibukan dengan senantiasa mencoba aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Ia mencoba untuk memandang wajah anak-anaknya di saat sedang tidur lelapnya. Ia kemudian membayangkan, jika ia terlalu rapuh untuk menghadapi persoalan dirinya ini, apa yang kelak anak-anaknya akan ceritakan untuk cucu-cucunya di masa yang akan datang. Jika ia sampai membuat kacau kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, dengan suaminya ini, goresan amal apa yang akan ia wariskan untuk anak keturunannya di masa yang akan datang. Ia mencoba mengkomunikasikan setiap kegelisahan jiwanya akan ketakutan kehilangan sang suami ini kepada suaminya. Beruntung memang, takdir baik berpijak kepadanya. Suaminya begitu sabar, mendampingi dirinya, begitu senantiasa memberikan motivasi dan merespon positif keluhan negatifnya. Sehingga rumah tangga mereka tetap harmonis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.